Lagi enak-enaknya makan mie, taunya perutnya kembung. Apa coba yang menyebabkannya? Simak video ini sampai habis. Rahayu, selamat berjumpa lagi dengan saya Ma Archana, Ketua Asosiasi Meditasi Aushad Yoga Indonesia, dan saya juga seorang intuitive healer. Nah teman-teman, suka nggak Anda mengalami ketika lagi nikmat-nikmatnya makan mie, apakah itu mie goreng, mie kuah, macam-macam mie, atau ketika Anda makan spaghetti atau minum susu? Ada yang suka milkshake, tetapi setelah itu akhirnya perutnya kembung, begah, gak nyaman sama sekali. Mending kalau hanya itu saja, seringkali juga malah justru muncul gejala-gejala yang sangat tidak nyaman, seperti agak cemas atau cepat letih, kayak nggak enak banget feeling di tubuh. Terus udah gitu juga secara mental emosional. Apa sih penyebabnya? Ternyata yang sedang Anda alami adalah food intolerance. Nah, seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan membahas tentang food intolerance. Sebetulnya food intolerance itu apa? Jadi food intolerance itu amat sangat berbeda dengan food allergy atau alergi makanan. Kalau food intolerance itu biasanya berkaitan dengan sulitnya sistem pencernaan untuk mencerna makanan yang masuk di dalam tubuh kita. Sedangkan kalau alergi makanan itu berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Dua hal yang berbeda ya. Nah, jadi biasanya orang-orang yang mengalami food intolerance itu sudah punya masalah dengan pencernaannya. Salah satunya adalah Irritable Bowel Syndrome atau IBS. Nah, saya tidak akan membahas di sini tentang IBS, tetapi saya akan membahas tentang food intolerance-nya. Contohnya apa sih food intolerance itu? Ya tadi, ketika kita lagi enak-enaknya makan mie, ternyata perut begah sekali. Itu bisa, yang terjadi adalah kita tidak bisa mentolerir gluten karena mie itu terbuat dari tepung, mau roti dan segala tepung-tepungan. Ketika kita konsumsi, kalau merasa begah berarti kita intolerance atau sulit untuk mentolerir yang namanya gluten. Gluten itu terkandung dalam tepung-tepung. Ciri-ciri dari food intolerance ini seperti kembung, banyak gas di dalam tubuh kita, lalu perut kita merasa amat sangat tidak nyaman, malah sampai merasa sakit juga bisa. Bisa juga terjadi diare, konstipasi, migrain. Ya benar, bisa sampai migrain juga, sakit kepala atau hidung meler, sampai merasa yang nggak nyaman sekali, kayak bener-bener gak enak badan, kayak ngerasa letih, lesu dan sebagainya. Jadi makanan yang tercerna dengan baik adalah setelah kita makan kita merasa fresh gitu, ada bertenaga. Tapi kalau kita ngerasa capek dan sebagainya, pasti ada masalah dengan pencernaan. Gejala-gejala yang tadi dialami ketika kita mengalami food intolerance memang biasanya tidak langsung ujuk-ujuk ya setelah makan mie langsung begah. Tapi ada juga orang-orang yang langsung merasa begah. Biasanya makan waktu sekitar beberapa jam itu terjadi setelah makan, terus gejalanya muncul. Dan gejala tersebut bisa berlangsung sampai beberapa jam atau beberapa hari. Jadi memang kadang agak sulit ya untuk membedakan ini tuh food intolerance atau alergi terhadap makanan. Biasanya kalau alergi terhadap makanan kan gatel-gatel ya, terus udah gitu ada yang bengek dan segalanya, itu lebih ke arah sekali lagi adalah immune system atau sistem kekebalan tubuh kita. Nah, makanan-makanan yang saya akan sebutkan di sini biasanya
orang-orang yang sudah mengalami problem pencernaan akan sulit mencerna susu, terutama susu sapi. Terus tadi saya sudah sebutkan gluten atau juga makanan-makanan yang mengandung pewarna dan juga pengawet. Lalu ada juga yang sangat sulit mentolerir yang namanya monosodium glutamate atau MSG atau apa? Mecin. Ya. Saya ingat sekali ketika SMA ada teman saya, kalau yang namanya udah kena mecin langsung pusing ya, langsung migrain. Bagi teman-teman juga yang penggemar kopi, seringkali ketika setelah menikmati kopi akan mengalami begah, karena di kopi itu ada kandungan-kandungan yang bisa sulit dicerna oleh pencernaan kita, terutama yang sudah punya problem pencernaan. Fruktosa juga salah satunya, di mana banyak orang yang mengalami food intolerance. Kenapa ada orang yang mengalami food intolerance dengan susu sapi? Jadi di susu sapi itu mengandung laktos. Si tubuh ini menggunakan enzim-enzim dalam pencernaan untuk mengurai makanan. Kalau seseorang tidak memiliki atau kurang memiliki enzim tersebut, makanya akan sulit untuk mencerna makanan tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang laktos itu apa? Laktos itu adalah gula yang terkandung di dalam susu. Orang-orang yang mengalami lactose intolerance biasanya tidak cukup memiliki laktase. Kalau tidak salah bahasa Indonesia laktase, yaitu sebuah enzim yang dapat mengurai laktos di dalam tubuh kita menjadi molekul-molekul yang lebih kecil lagi, sangat kecil, sehingga dapat mudah diserap oleh usus kita. Kalau si laktos ini tersisa di dalam pencernaan kita, sistem pencernaan kita atau saluran pencernaan kita, ini yang bisa menyebabkan kram perut. Nah, siapa yang suka mengalami itu setelah minum milkshake atau minum susu pada lagi enak-enaknya, terus kram perut, sakit perut, kembung perut, diare, dan banyak gas. Berarti Anda memiliki lactose intolerance. Nah, yang kacaunya juga kalau kita memiliki gluten intolerance, yang bisa terjadi adalah pikiran itu jadi foggy ya, susah mikir gitu. Jadi agak ngeblank gitu. Bisa juga mengalami sakit kepala, sakit persendian, lelah, sampai depresi dan cemas, mempengaruhi keseluruhan tubuh kita, kesehatan kita, meaning mental emotional juga. Kalau begitu teman-teman, coba deh kita mulai mengidentifikasikan kita memiliki food intolerance atau tidak. Solusinya apa? Nah, solusinya ya harus memperkuat sistem pencernaan kita. Dalam tradisi Ayurveda, sebelum makan untuk memperkuat si api pencernaan tersebut, biasanya kita bisa makan irisan tipis-tipis jahe dikasih sedikit garam dan juga jeruk nipis, karena mempersiapkan sistem pembakaran yang pencernaan si api pencernaan tersebut agar dia siap menerima makanan. Biasanya itu dapat mengurangi faktor-faktor food intolerance tadi atau memperkuat sistem pencernaan kita. Selain itu juga jika kita secara rutin mengkonsumsi sekitar 1 sendok teh tumbukan daun kari, itu juga dapat membantu. Nah, yang paling oke lagi juga adalah dalam setiap makanan kita setidaknya sering-seringlah masukkan jahe dan juga kelabat. Itu akan meringankan pencernaan. Selain itu, dan ini adalah favorit saya, yaitu mengkonsumsi delima, biji delima. Saya paling suka sekali biji delima dan ini dapat membantu sistem pencernaan kita. Dan dalam Ayurveda ada istilah yang satu ini, tidak ada ibu, tidak apa-apa selama ada Triphala. Nah, Triphala apa? Saya pernah menjelaskannya dalam video sebelumnya, dan jika Anda ingin mendapatkan Triphala di mana, silahkan klik link di bawah. Jadi Triphala itu terdiri dari 3 jenis buah. Salah satunya adalah kemloko. Ya, kemloko
atau disebut dengan amalaki, kemlaka, tergantung bahasanya apa. Teman-teman, itulah penjelasan tentang food intolerance. Jadi jika Anda sudah memakan makanan tertentu dan setelah makan makanan tertentu tersebut justru merasa begah, letih dan sebagainya, berarti Anda memiliki food intolerance terhadap makanan tersebut. Silahkan share video ini jika Anda menemukannya sangat bermanfaat, dan jika Anda tahu kalau teman atau saudara Anda juga memiliki problem yang sama, yang jelas ya untuk diri Anda. Tapi apa salahnya untuk sharing, karena sharing is caring. Silahkan request video-video dengan topik-topik lainnya di bawah ya, di chat, supaya saya juga bisa membuat video-video berikutnya. Baiklah teman-teman, saya mohon pamit dulu. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Rahayu.